חבורה נפלאה של עם ישראל, של העם היהודי. פעלנו באיראן, 1,500 קילומטר מפה. Israel yang terkenal dengan reputasi sistem pertahanan paling canggih di kawasan Timur Tengah, kini diguncang oleh kenyataan mengejutkan yang mengguncang fondasi keamanan nasionalnya. Seorang prajurit dari pasukan pertahanan Israel atau IDF dilaporkan telah membelot dan bekerja sebagai mata-mata untuk Iran, salah satu musuh utama Zionis. Yang lebih mengejutkan lagi, motif dari pengkhianatan ini ternyata bukan ideologi atau tekanan politik, melainkan uang. Tentara Israel yang tidak disebutkan namanya itu didakwa telah mengirimkan video intersepsi rudal Israel dan lokasi-lokasi yang terkena tembakan roket Iran dalam perang 12 hari bulan lalu antara kedua musuh bebuyutan tersebut. Investigasi awal mengungkapkan bahwa tentara tersebut mulai menjalin komunikasi dengan pihak asing melalui media sosial anonim yang belakangan diketahui dioperasikan oleh intelijen Iran. Melalui iming-iming hadiah uang tunai yang jumlahnya signifikan, tentara tersebut akhirnya tergiur dan setuju untuk bekerja dari dalam. Yang membuat situasi semakin memburuk bagi Israel adalah informasi yang bocor ke Iran bukan hanya bersifat taktis, tapi juga menyentuh struktur jaringan komando dan sistem komunikasi militer. Ini artinya potensi kerusakan yang ditimbulkan dari aksi mata-mata ini bisa sangat luas, tidak hanya dalam jangka pendek, tapi juga strategis dalam jangka panjang. Insiden ini mengguncang militer Israel dan memicu kekhawatiran serius akan infiltrasi intelijen. Pengadilan militer tetap memerintahkan agar tentara tersebut tetap dalam penahanan hingga 22 Juli. Meskipun penahanannya diperkirakan akan diperpanjang lebih lanjut di tengah persidangan. Dalam pengakuan awalnya kepada penyidik Shin Bet, sang prajurit mengaku mengalami kesulitan ekonomi, merasa kecewa dengan sistem kompensasi militer Israel dan tergoda oleh tawaran menggiurkan dari lawan. Ia mengira tindakan itu tidak akan diketahui karena dilakukan secara digital dan terencana. Kasus ini membuka mata pemerintah Israel terhadap kerentanan baru dalam sistem militernya, yakni kerentanan finansial. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan ekonomi dalam masyarakat Israel memang meningkat, terutama di kalangan muda dan militer berpangkat rendah. Jika kesejahteraan personel militer tidak diperhatikan, maka ruang untuk pembelotan seperti ini bisa terbuka lebar. Setelah terbongkarnya kasus ini, Perdana Menteri Israel, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf IDF mengadakan pertemuan darurat keamanan nasional. Mereka menyatakan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap negara akan ditindak tegas tanpa toleransi. Namun, di balik pernyataan keras tersebut, tampak jelas adanya kepanikan internal. Pemerintah Israel mulai mengkaji ulang sistem verifikasi dan screening psikologis bagi anggota militer. Selain itu, Shin Bet dan Mossad diperintahkan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap potensi infiltrasi yang sedang berjalan. Sumber dari dalam IDF menyebut bahwa beberapa unit elit kini tengah menjalani investigasi internal untuk memastikan tidak ada lagi agen ganda yang beroperasi diam-diam. Negara-negara Arab khususnya di Teluk kini mulai menyadari bahwa Iran tidak lagi hanya berani dalam ranah diplomasi atau perang langsung, tapi juga melalui operasi intelijen hibrida yang sangat presisi. Beberapa analis militer menyebutkan bahwa keberhasilan Iran menyusup ke IDF bisa menjadi pintu masuk untuk operasi lebih besar, termasuk sabotase, pengintaian terhadap aset strategis, atau bahkan penyusupan ke sistem rudal Iron Dome dan sistem cyber Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel juga dilaporkan ikut turun tangan dalam membantu investigasi, mengingat ancaman ini bisa meluas ke jaringan pertahanan bersama yang selama ini dibangun antara Washington dan Tel Aviv. Sementara Iran sendiri telah menunjukkan tindakan keras terhadap individu yang dituduh bekerja sama dengan Israel. Beberapa orang telah dieksekusi dalam sebulan terakhir setelah dinyatakan bersalah memfasilitasi operasi rahasia di dalam negara itu. Iran dikenal sebagai negara dengan kemampuan intelijen yang semakin canggih dan berlapis, terutama melalui sayap intelijennya MOIS atau Ministry of Intelligence and Security dan jaringan revolusioner IRGC atau pasukan Garda Revolusi Islam. Strategi utama mereka bukan konfrontasi terbuka, melainkan infiltrasi yang halus, terarah dan penuh perhitungan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Iran berhasil memanfaatkan berbagai konflik internal di negara-negara musuhnya, termasuk ketegangan sosial, tekanan ekonomi, bahkan perbedaan etnis atau agama. Dalam konteks Israel, mereka memfokuskan operasi mereka pada pemuda frustasi dan kurang sejahtera di militer, kelompok minoritas atau pinggiran sosial, dan pejabat militer atau administratif yang terpapar dengan utang atau gaya hidup mewah. Melalui pendekatan berbasis psikologis dan finansial, Iran mencoba membentuk sel tidur dan agen dalam di dalam jantung musuh. Jika informasi ini benar adanya, maka keberhasilan merekrut prajurit IDF adalah pencapaian intelijen besar bagi Tehran dan sekaligus tamparan keras bagi Tel Aviv. Sebagai konsekuensinya, kasus ini juga mengguncang kepercayaan publik dalam negeri Zionis sendiri. Rakyat Israel selama ini memandang IDF sebagai institusi paling terhormat dan kuat. Namun dengan terungkapnya fakta bahwa ada tentara yang rela menjual informasi rahasia demi uang, citra IDF kini mulai tercoreng. Media lokal dan forum-forum masyarakat mempertanyakan bagaimana seorang prajurit bisa luput dari pengawasan dan mengapa sistem kesejahteraan di tubuh militer begitu lemah hingga bisa membuat tentara rentan terhadap pengaruh asing. Padahal, selama beberapa dekade, IDF dibangun dengan sistem pertahanan internal berlapis, mulai dari pengawasan yang ketat, pelatihan disiplin tinggi, dan loyalitas nasional yang ditanamkan sejak dini. Namun perubahan sosial, tekanan ekonomi, dan kelelahan konflik telah membuka keretakan di struktur internal militer ini. Kasus ini adalah alarm keras bagi Israel bahwa ancaman terhadap negaranya tidak lagi datang dari luar pagar perbatasan, tetapi dari dalam seragam pasukannya sendiri. Pembelotan tentara IDF ke Iran yang didorong oleh uang adalah indikator betapa pentingnya pertempuran di ranah informasi dan loyalitas. Israel juga harus mengakui bahwa kini semakin banyak rakyat Israel, khususnya dari kalangan muda, yang mulai lelah, jenuh, dan tidak lagi bangga menjadi bagian dari IDF. Setelah simbol kehormatan, kebanggaan, bahkan identitas nasional yang melekat selama puluhan tahun. Fenomena ini bukan hanya menunjukkan perubahan pola pikir generasi, tetapi juga menjadi sinyal rapuhnya fondasi ideologis militer Israel. Lebih jauh lagi, IDF kini justru menjadi subjek kekhawatiran, menyusul dugaan bahwa Iran berhasil memanfaatkan celah kelemahan di tubuh IDF untuk kepentingan intelijen dan strategi regional. Berbagai laporan dan pengungkapan investigatif dari lembaga keamanan Israel menunjukkan bahwa infiltrasi, pengaruh psikologis, dan perang asimetris kini menjadi senjata utama Iran. Iran tidak lagi hanya menyiapkan pasukan proksi seperti Hizbullah atau milisi di Suriah dan Irak, tapi juga memanfaatkan celah internal di institusi paling vital Israel, yakni militernya sendiri. Sementara Iran, melalui strategi intelijen hibrida, telah menunjukkan bahwa perang tidak selalu harus berupa ledakan rudal atau operasi militer besar. Perang modern adalah perang infiltrasi, pengaruh, dan kelemahan manusia. Akhirnya, Israel akan benar-benar berada di ujung tanduk, bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pengkhianatan dari dalam.